Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pagi. Selamat pagi Ibu. Ya. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih sehat kok? Baik. Baik. Baik Ibu. Ya. Selalu sehat Ibu Guru. Ya, masih semangat ya. Nah, ini salah satu ciri khas guru penggerak. Kalau kita harus tetap atau selalu semangat dalam tetap setiap semangat, saat. Ibu. Seperti biasanya, sebelum kita mulai kegiatan, terlebih dahulu kita harus membukanya dengan doa. Saya minta salah satu dari Bapak Ibu Guru untuk memimpin kita dalam doa. Mungkin saya minta dari Ibu Guru dulu ya. Nanti penutupnya sebentar dari Bapak Guru, dari Pak Guru. Jadi baik, sebelum kita mulai kegiatan kita, izinkanlah saya untuk memimpin kita dalam doa menurut dengan keyakinan saya itu agama Kristen Protestan. Mari kita semua menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Ibu yang sudah memimpin kita dalam doa saat ini. Pertemuan kita kali ini kita sudah masuk di hari keempat. Tentunya materi kita dari hari pertama sampai hari ketiga masih teringat atau segar di otak kita masing-masing. Ya. Sebelum saya masuk dalam materi, ada ya ice breaking atau slogan begitu. Ketika saya bilang guru penggerak, semua langsung acungkan tangan, pasti bisa, pasti maju. 1, 2, 3. Guru penggerak, pasti bisa, pasti maju, pasti bisa, pasti hebat, pasti maju. Ya, semua semangat ya. Nah, jadi baik. Materi kita kali ini tentang konsep dan ruang lingkup capaian pembelajaran. Di mana keterkaitan capaian pembelajaran juga itu merupakan bagian dari kerangka kurikulum yang sudah kita pelajari dari modul sebelumnya. Capaian pembelajaran ini juga dia merupakan hal utama dari kurikulum ke depannya. Sebelum Ibu saya lanjutkan, saya bertanya, bagaimana Bapak Ibu Guru merumuskan tujuan pembelajaran selama ini dalam proses kegiatan belajar mengajar? Oke, sudah paham. Oke, dalam merumuskan tujuan pembelajaran adalah pertama kita merumuskan KD-nya, terus indikatornya, baru pokoknya itu yang saya ingat. Mungkin yang lain saya bisa menyampaikan secara tujuannya itu. Ya, itu pendapat dari Pak Martin. Kalau selama ini dia merumuskan tujuan pembelajaran, itu dia berdasarkan KD dan indikator. Ya, kalau menurut saya tujuan capaian pembelajaran itu dalam harus merangkai satu tujuan pembelajaran dengan harus kita menyusunnya itu dengan memberikan dalam kompetensi dasar KD, habis itu indikator. Ya, dan capaian pembelajaran, ya, tujuan capaian pembelajarannya, ya mungkin dari itu saja. Iya, baik. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan pendapatnya. Nah, jadi kebiasaan kita selama ini ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran, tentunya kita berdasarkan KI, KD, dan indikator.
Materi kita kali ini, tadi saya sudah bilang, kita masuk dalam capaian pembelajaran. Di mana membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan memiliki keterampilan abad 21 itu adalah salah satu tujuan utama pendidikan Indonesia. Untuk mencapainya, maka ada kerjasama dengan orang tua, siswa, dan semua pemangku kepentingan. Ya, tentunya harus perlu mendapatkan pemahaman yang sama tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang hendak dicapai oleh anak dalam setiap tahapan perkembangan usia anak. Ya. Sudah bisa terlihat? Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Ya. Nah, sekarang mari kita perhatikan apa itu capaian pembelajaran. Secara sederhana, capaian pembelajaran bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada saat setiap tahap perkembangan perkembangan peserta didik setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Itu yang dimaksudkan dengan capaian pembelajaran. Atau capaian pembelajaran itu merupakan satu alternatif yang mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Nah, penggunaan capaian pembelajaran ini diharapkan sejalan dengan semangat merdeka belajar. Sedangkan tujuan dari pembelajaran, tujuan capaian pembelajaran itu bisa tujuan capaian dalam pembelajaran PAUD dan tujuan pembelajaran tingkat SD sampai dengan SMA. Nah, karena kita guru SD, jadi saya lebih menekankan kita bahas tentang capaian pembelajaran khusus SD. Tujuan capaian pembelajaran di tingkat SD itu menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam satu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat dan dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah tercapai. Capaian pembelajaran bersama dengan kriteria penilaian. Hal tersebut mengidentifikasi capaian pembelajaran sebagai tujuan belajar yang terukur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan dan penilaian. Capaian pembelajaran hanya dapat diidentifikasikan setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Itu tujuan dari capaian pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk pada prinsip pembelajaran. Dalam perumusannya, capaian pembelajaran ini memiliki prinsip sebagai berikut. Di mana yang pertama itu harus terukur dan spesifik. Dan yang kedua, fleksibel atau sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa. Nah, sini yang dimaksudkan dengan capaian pembelajaran terukur dan spesifik itu harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran
yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa, seperti yang dinyatakan oleh European Commission 2011. Bahkan secara spesifik, Mahajan 2017 pada halaman 65 itu menyebutkan bahwa capaian pembelajaran harus ditulis berdasarkan taksonomi Bloom karena telah terbukti relevan untuk membantu mengembangkan hasil belajar. Nah, apa saja konsep taksonomi Bloom itu? Adalah satunya, sebelum memahami konsepnya, ingatlah dengan baik. Kedua, pahami sebelum Anda menerapkannya. 3, analisis proses sebelum Anda mengevaluasi. Itu menurut taksonomi Bloom. Ya. Prinsip yang kedua adalah fleksibel atau sesuai proses dan tahap belajar siswa. Fleksibel ini sesuai proses dan tahap belajar siswa. Seringkali belajar dirasa sebagai sebuah perlombaan dan bukan proses. Nah, kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga siswa dijelajali dengan berbagai materi yang hasil akhirnya itu berorientasi pada sekadar tahu dan bukan pemahaman atau penguasaan. Sedangkan siswa memerlukan waktu dan tahapan untuk mengupas konsep. Capaian pembelajaran ini membawa perubahan dan pendekatan pembelajaran di kelas dari yang berfokus kepada guru menjadi fokus kepada siswa. Nah, ini tadi prinsip pembelajaran, yaitu terukur dan spesifik, serta fleksibel atau sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa. Nah, sekarang kita masuk pada rumusan capaian pembelajaran. Dalam rumusan pencapaian pembelajaran itu, dalam bentuk penulisannya, format capaian pembelajaran itu ditulis dalam bentuk paragraf. Sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. Nah, hal ini berfungsi untuk memberikan kesempatan mengeksplorasi materi pelajaran lebih mendalam, tidak terburu-buru, dan cukup waktu untuk menguatkan kompetensi. Mengingat tahap perkembangan dan kecepatan anak untuk memahami sesuatu belum tentu sama untuk setiap anak. Kondisi ini juga memungkinkan seseorang anak dengan kondisi berkebutuhan khusus dapat menggunakan capaian pembelajaran yang sama dengan anak pada umumnya atau anak di sekolah reguler. Hal ini juga secara tidak langsung akan memudahkan guru mengajar pada level yang seharusnya. Hal ini tentunya impian setiap guru untuk dapat mengajar anak sesuai dengan tahapan dan perkembangan anak. Impian anak pula memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan haknya. Capaian pembelajaran itu dapat disesuaikan dengan tujuan untuk perkembangan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam penyusunan capaian belajar,
atau perumusan capaian pembelajaran ada fase-fasenya. Nah, di jenjang SD terdapat 3 fase, yaitu fase A, fase B, fase C. Untuk fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan fase C-nya kelas 3 dan kelas 4. Sedangkan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, sedangkan di SMP itu terdapat satu fase saja, yaitu fase D. Kalau di SMA ada fase E dan fase F. Jadi kita cukup memahami 3 fase ini, yaitu fase A, fase B, dan fase C. Nah, apa saja komponen capaian pembelajaran? Nah, dalam capaian pembelajaran terdapat 4 komponen. Di antaranya rasional mata pelajaran, itu memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih. Itu untuk rasio mata pelajaran. Sedangkan yang kedua, komponen yang kedua adalah tujuan dari mata pelajaran, di mana kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah memperoleh mata pelajaran tersebut. Komponen yang ketiga adalah karakteristik mata pelajaran, di mana deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran, serta elemen-elemen atau domain mata pelajaran dan deskripsinya. Jadi, capaian pembelajaran C-fase itu deskripsinya yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan menurut perkembangan siswa. Untuk lebih memahami materi kita tentang capaian pembelajaran atau apa itu capaian pembelajaran, kita akan masuk dalam berdiskusi secara kelompok. Setiap kelompok memilih satu mata pelajaran, terus pilih satu. Iya, halo Ibu. Iya, pilih satu elemen capaian pembelajaran. Terus menganalisis dokumen capaian pembelajaran dari mata pelajaran tersebut. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya, baik. Saya Bisa, berikan. Ibu. Ya. Kegiatan diskusi ini bisa dilanjutkan di rumah ya. Besok baru dipresentasikan hari kelima. Sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Saya minta salah satunya lagi, tadi yang buka adalah Ibu Guru. Mungkin sekarang saya minta kesediaan salah satu dari Bapak Guru untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baik, Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk membawa doa ini lewat keyakinan saya, yaitu agama Kristen Protestan. Baik, Bapak Ibu, kita menundukkan kepala dan mengangkat hati ke dalam. Kita berdoa. Amin. Terima kasih Pak Martin yang sudah memimpin kita dalam doa. Ya. Sama-sama, Bu.
Selamat pagi dan sampai ketemu keesok harinya.